Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta yang saya hormati, dan juga para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup ulumul Quran. Materi kita ruang lingkup ulumul Quran itu yang pertama, sebenarnya apa atau yang dimaksud dengan ruang lingkup ulumul Quran. Pengertiannya yaitu wilayah kajian yang berisi tentang pembahasan dalam ulumul Quran. Ya, saya ulangi, wilayah kajian yang berisi pembahasan dalam ulumul Quran. Jadi yang dibahas oleh ulumul Quran itu apa? Tentu saja ruang lingkup pembahasan ulumul Quran itu dari waktu ke waktu tidak sama keluasannya. Pada saat Al-Quran baru turun, maka pembahasan ulumul Quran hanya berkisar pada kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh bangsa Arab. Dan kemudian berkembang seterusnya menjadi lebih luas lagi dan semakin tajam lagi. Hingga akhirnya ulumul Quran dibukukan dan menjadi konsep yang jelas. Sehingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Ini. Jadi sejak masa Nabi hingga sekarang ulumul Quran itu ada perkembangan. Sehingga saya katakan tadi bahwa pada saat awal turunnya Al-Quran, ulumul Quran masih sangat-sangat sederhana. Hingga menjadi semakin meluas karena kebutuhan terhadap memahami Al-Quran itu semakin banyak dan semakin luas. Baik, selanjutnya ulumul Quran itu sumbernya apa? Tentu saja sumbernya ulumul Quran itu yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang masih global umpamanya. Kemudian ada ayat yang lain yang terperinci. Nah, itu kemudian nanti disebut ada tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ada ayat yang masih mutlak. Kemudian sementara ada ayat yang lain yang muqayyad. Ada ayat yang umum, kemudian ada ayat yang lain yang khusus. Nah ini, dan seterusnya ini sumbernya yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, sumber dari ulumul Quran adalah hadis. Jelas Nabi Muhammad SAW itu bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa saja yang ada dalam Al-Quran.
Di sana pada saat Al-Quran turun, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dengan demikian, hadis menjadi sumber kedua dalam ulumul Quran. Sumber berikutnya adalah pendapat para sahabat. Para sahabat merupakan orang yang paling tahu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat paling tahu kapan Al-Quran diturunkan, di mana Al-Quran diturunkan. Bahkan kemudian yang paling paham terhadap kondisi, situasi yang terjadi pada saat Al-Quran diturunkan. Sehingga dengan demikian pendapat sahabat menjadi acuan dalam pengembangan ulumul Quran. Sumber berikutnya adalah ijtihad. Ijtihad para ulama, ijtihad para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jelas sekali kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan pendapat sahabat juga nggak ada, tentu saja para ulama kemudian berijtihad. Nah ini ijtihad ini juga menjadi sumber dari ulumul Quran. Baik. Selanjutnya tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran secara global dulu. Tentu saja semua ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, baik itu yang berupa ilmu-ilmu agama Islam maupun ilmu-ilmu bahasa Arab, menjadi pembahasan ulumul Quran. Ya, As-Suyuti bahkan menyatakan ada 80 cabang ilmu yang dibahas dalam ulumul Quran. Ibnu Arabi malah menyatakan ada 77.450 cabang ilmu. Wah, terlalu banyak ini, banyak sekali. Nah, Ibnu Arabi ini sebenarnya melihatnya dari kata mufradat yang ada dalam Al-Quran, kosakata yang ada dalam Al-Quran. Ini dikalikan 4. Kemudian Quraisy Shihab menyatakan ada 4 cabang ilmu dalam ulumul Quran. Yang pertama adalah pengenalan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Kemudian metode tafsir. Dan yang keempat, kitab-kitab tafsir dan para mufassir. Tentu saja kalau kita lihat pandangan Quraisy Shihab seperti ini, kayaknya Quraisy Shihab membawa ulumul Quran itu pada ilmu tafsir. Karena hubungannya dengan penafsiran saja. Kemudian Al-Bulqini menyatakan ada 6 ulumul Quran yang dibahas secara global. Yang pertama adalah nuzulul Quran. Mulai dari turunnya Al-Quran, sebelum turunnya Al-Quran, pada saat turunnya Al-Quran, situasi dan kondisinya seperti apa. Kemudian ada tentang periwayatan Al-Quran. Nah ini hampir sama dengan periwayatan hadis. Artinya ada periwayatan mulai dari para sahabat, ya, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Ini yang menjadi bahasan ulumul Quran selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membaca.
cara membaca Al-Quran, ya, ada tajwidnya, ada qiraahnya, dan juga yang terutama adalah tentang waqaf dan ibtida. Kapan berhenti ketika membaca ayat Al-Quran dan kapan memulai. Dalam artian berhenti dan mulai ini umpamanya ada ada ayat Al-Quran. Saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini umpamanya dzalikal kitabu la raiba fihi, berhenti pada fihi. Hudal lil muttaqin dimulai dengan hudal lil muttaqin. Sementara nanti ada bacaan yang lain waqafnya dzalikal kitabu la raib. Nah, kemudian fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini namanya tentang waqaf dan ibtida. Itu dibahas juga di dalam ulumul Quran. Ada dzalikal kitabu la raiba fihi, berhenti. Kemudian fihi hudal lil muttaqin. Kok dimulainya berhentinya pada fihi, kemudian diulangi lagi pakai fihi hudal lil muttaqin. Ini ada pembahasan dalam ulumul Quran, waqaf dan ibtida. Kemudian tentang lafaz-lafaz atau kosakata yang ada dalam Al-Quran. Seperti ada kosakata yang gharib, yang asing, yang orang Arab tidak terbiasa dengan kosakata itu. Nah, ini juga dibahas oleh ulumul Quran. Ada lafaz atau kosakata mu'arrab. Mu'arrab maksudnya adalah kosakata yang bukan aslinya bahasa Arab tapi kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Ternyata dalam Al-Quran ada kata yang aslinya bukan bahasa Arab yang kemudian diarabkan. Nah, ini namanya mu'arrab. Ini nanti akan dibahas juga. Karena apa? Nanti urusannya dengan maknanya juga. Kemudian ada majaz, ada hakikat, ada macam-macam, ya, isti'arah dan lain-lain. Ini yang keempat adalah tentang kosakata atau tentang kata yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nanti bahkan ada buku yang khusus berbicara tentang mufradat Al-Quran. Kemudian yang kelima, makna yang berhubungan dengan hukum. Nah, ada umpamanya ada am dan khos, ya kan? Ada am dan khos, ada yang umum dan khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, yang masih mutlak dan ada yang dibatasi. Ada yang mujmal, ada yang mufassal. Ya, ada yang masih mujmal, global, dan yang mufassal, yang terperinci. Ada yang lain-lain, ya kan, macam-macam. Ini yang ada hubungannya dengan hukum. Contohnya, ya kan, contohnya umpamanya yang masih mutlak. Dalam Al-Quran ada umpamanya wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri dipotong tangannya. Potong tangannya itu tangan yang mana? Kanan apa kiri? Potong tangannya itu kalau yang dipotong itu kukunya, itu memotong tangan apa tidak? Kalau yang dipotong jarinya, apakah itu motong tangan atau tidak? Tangan yang dimaksudkan itu mulai dari pundak sampai ujung jari. Apakah yang dipotong itu yang di pundaknya dan seterusnya? Itu namanya masih mutlak, belum dibatasi. Dan lain-lain nanti macam-macam ini nanti kemudian
dikembangkan khusus dalam ilmu usul fiqh. Kemudian yang keenam adalah makna yang berhubungan dengan lafaz. Ya, makna yang berhubungan dengan lafaz. Contohnya, umpamanya ada lafaz yang masih mubham. Mubham itu masih sangat umum, ya, belum jelas. Kemudian ada yang pakai ijaz. Ijaz umpamanya. Ijaz itu yang ringkas, ya, ada yang ringkas, ada yang itnab, ternyata ada yang diperpanjang dan lain-lain, ya. Ini menurut Al-Bulqini 6 ini ruang lingkup pembahasan ulumul Quran secara global. Yang ini nanti sebenarnya kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa ilmu yang lain. Tapi sebenarnya kemudian sejak awal tadi ini ruang lingkupnya adalah tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu bahasa. Ya, bisa kita lihat ini tadi adalah ada bagaimana tentang keagamaan Islam dan tentang bahasa. Maka ada makna yang berhubungan dengan hukum, ada makna yang berhubungan dengan lafaz. Tapi tentu saja semuanya itu jelas kalau Al-Quran itu adalah syariat dalam artian ajaran Islam secara umum. Kemudian ada Profesor Hasbi As-Siddiqi menjelaskan juga 6, ya hampir sama dengan Al-Bulqini tadi. Beliau membagi ada 6, yaitu satu persoalan turunnya Al-Quran, persoalan sanadnya, persoalan qiraatnya, persoalan kata-kata Al-Quran, persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, dan persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Ini kayaknya juga mengambilnya dari Al-Bulqini, Profesor Hasbi As-Siddiqi. Nah, selanjutnya ruang lingkup pembahasan secara terperinci. Nah, ini yang nanti akan banyak sekali, ya, akan banyak dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Tapi ini langsung saja kita jelaskan tentang ilmu-ilmu yang menjadi ruang lingkup pembahasan ulumul Quran yang secara terperinci. Yang pertama adalah ilmu mawatinin nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tentang tempat-tempat turunnya Al-Quran, masa turunnya Al-Quran, kapan turunnya, awal dan akhirnya, ya, turunnya Al-Quran, kapan mulai turun, kemudian terakhirnya kapan, kemudian pada saat seperti apa, dan lain-lain. Ya, itu mawatin. Mawatin artinya tempat, masa. Kemudian yang kedua itu ilmu tawarikhin nuzul. Ilmu tawarikhin nuzul, ilmu tentang sejarah turunnya Al-Quran, yaitu yang menjelaskan tentang masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Ya, ini satu demi satu dari awal turun hingga akhirnya, dan tertib surat yang ada dalam Al-Quran dengan sempurna dibahas secara keseluruhan dalam ilmu tawarikhin nuzul, ya, sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada ilmu yang lain, walaupun ini kemudian kadang sulit untuk membedakan, tapi sebenarnya ya beda. Yang ketiga ilmu asbab an-nuzul, ya, asbabin nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya, ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini hanya sebabnya aja.
Kalau yang tawarikh, mawatin itu lebih kepada hal-hal yang di luar ayatnya, tapi sejarahnya secara keseluruhan. Kalau asbabun nuzul hanya sebab turunnya saja. Mungkin asbabun nuzul juga bisa masuk dalam tarikh, ya kan, dalam sejarah bisa aja. Tapi ini khusus untuk asbabun nuzul ini karena tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun. Sebab turunnya tidak semuanya memiliki sebab turun, sehingga ini ada permasalahan tersendiri sehingga menjadi ilmu asbabun nuzul. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan tentang macam-macam bacaan. Nah, macam-macam bacaan Al-Quran yang kita sudah tahu ada qiraat itu yang qiraat yang mutawatir itu ada 7. Namanya al-qiraat as-sab'. Ya, qiraat sab'ah terkenalnya seperti itu. Kemudian ada tambahan 3 untuk qiraah yang sahihah. Yang sahihah. Jadi qiraah asyarah. Tapi juga ada lagi tambahan lagi, ada qiraatnya ada arba'asyar. Arba'asyarata. Ya. Jadi 14 qiraah. Bacaan terutama ini bacaan yang diterima dari Rasulullah SAW, mana yang mutawatir, mana yang sahih, dan mana yang tidak sahih atau yang ahad nanti. Ya, ahad ada yang sahih, tapi kemudian ada yang tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah atau yang kelima, ilmu tajwid. Nah, beda dengan qiraah tadi. Kalau ilmu tajwid itu menerangkan cara membaca Al-Quran yang benar. Kalau qiraah tadi macam-macam bacaannya. Ya, kalau macam-macam bacaan umpamanya tadi yang ilmu qiraat yang sangat terkenal umpamanya wadduha, ada dibaca wadduhe. Nah, itu qiraat. Tapi kalau ilmu tajwid itu nanti ini makhrajnya seperti apa? Kemudian apakah harus izhar, apa idgham, apa bi gunnah atau bila gunnah, ikhfa dan lain-lain. Ya, ini tajwid. Sifatnya seperti apa? Ini ilmu tajwid. Tapi ada juga nanti ilmu tajwid ada termasuk waqaf dan ibtida. Kapan mulai dan kapan mulai bacaannya dan kapan berhenti. Berhenti, maksudnya berhenti bernafas. Ya, berhenti ini berhenti bernafas. Baik, yang selanjutnya ada yang keenam ilmu gharibil Quran, yaitu ilmu yang menerangkan tentang makna kata-kata yang gharib atau yang ganjil, yang tidak jelas atau yang ganjil gitu aja lah, yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Jadi ada kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing dalam Al-Quran. Nah, kata-kata yang asing dalam Al-Quran, lah ini nanti ada ilmu gharibil Quran. Ilmu ini menerangkan makna-makna kata yang halus, tinggi, dan pelik. Maksud saya adalah makna dari kata itu ini yang tidak mudah dipahami oleh orang biasa. Makna yang tinggi, makna yang sangat yang sangat mendalam, ya, makna yang sangat mendalam. Ini masuknya dalam ilmu gharibil Quran. Kata-kata khususnya kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing. Kemudian ada selanjutnya yang ketujuh, itu ilmu i'rabil Quran,
yaitu ilmu yang menerangkan tentang harokatnya seperti apa, kedudukan lafadznya seperti apa dalam susunan kalimat dan lain-lain. Ini ada sendiri, dan banyak para ulama yang mengi'rab Al-Quran. Ya, jadi i'rabul Quran. Jadi, ini kedudukannya jadi ini. Loh, kedudukan itu nanti punya pengaruh besar terhadap makna juga. Ya, kalau dia jadi fa'il atau dia menjadi maf'ul bih dengan dikasih harokat tertentu, dikasih baris tertentu, dia di dhammah apa di fathah, itu berpengaruh terhadap makna. Contoh kemarin umpamanya, ya, Annallah bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dibaca wa rasuluh apa wa rasulih? Lalu dibacanya wa rasulihi, maka Allah terbebas dari rasulnya. Artinya Allah tidak punya perhatian terhadap rasulnya. Sudah, pokoknya sendiri-sendiri. Tapi kalau Annallah bari'um minal musyrikina wa rasuluh, rasulnya juga terbebas dari orang-orang musyrik, tidak ada hubungan dengan orang-orang musyrik. Ya. Baik, itu nanti i'rabul Quran atau ilmu i'rabil Quran. Kemudian yang selanjutnya ke-8, al-wujuh wan nadhair. Ilmul wujuh wan nadhair, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan tentang kata-kata Al-Quran yang banyak arti, menerangkan makna yang dimaksud pada setiap tempat. Wah, nah ini al-wujuh wan nadhair di sini ini bisa dikatakan atau biasa orang juga menyebutnya homonimi. Jadi ini ternyata atau polisemi juga. Ada kata yang memiliki makna tertentu. Ya, pada satu kata ini memiliki makna tertentu. Tapi ketika berelasi, berhubungan dengan kata yang lain, maka memiliki makna yang berbeda. Kalau saya contohkan di dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, umpamanya, contohnya umpamanya mata. Mata ini sudah punya makna mata. Tapi ketika dia berrelasi, berhubungan dengan kata yang lain, umpamanya matahari, jadi bukan ini. Mata kaki, mata tumbak. Wah, ini punya wujuh, punya makna yang bermacam-macam. Ya. Tapi juga ada yang nadhair. Ya. Artinya memiliki makna yang bermacam-macam. Seperti contoh, kalau kemarin juga pernah saya contohkan, yaitu umpamanya dalam bahasa Indonesia aja. Al-Quran banyak sekali pada dasarnya nanti. Kalau dalam bahasa Indonesia, umpamanya kata pacar. Nah, ini ternyata ada memiliki makna pacar itu kekasih, pacar itu pewarna kuku. Nah, al-wujuh wan nadhair. Hai, nanti ada panjang khusus untuk ilmu wujuh wan nadhair. Kemudian ada ilmu ma'rifatil muhkam wal mutasyabih, yaitu ilmu yang menyatakan ayat-ayat yang dipandang jelas maknanya dan ayat-ayat yang dianggap tidak jelas maknanya. Yang muhkam itu yang sudah jelas, mutasyabih yang tidak jelas. Ya. Kemudian ada ilmu nasikh wal mansukh. Ya. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Nanti ada dalam nasikh mansukh itu ada yang dihapus hukumnya saja, lafadznya masih ada dalam Al-Quran. Ada yang dihapus lafadz dan hukumnya. Ada yang dihapus makna lafadznya saja, tapi hukumnya masih tetap. Silakan nanti dalam ilmu nasikh wal mansukh ada tersendiri. Kemudian ada ilmu bada'i'il Quran.
Ya. Ilmu bada'i' Al-Qur'an. Ilmu tentang keindahan. Yang bahas keindahan-keindahan Al-Qur'an. Ilmu ini ya menerangkan terutama adalah kesusastraan Al-Qur'an, ketinggian balaghahnya dan lain-lain. Itu ada khusus namanya ilmu bada'i' Al-Qur'an. Kemudian yang ke-12 selanjutnya ilmu i'jazil Qur'an. I'jaz, kemukjizatan Al-Qur'an. Menerangkan kekuatan susunan tuturan Al-Qur'an sehingga dipandang sebagai mukjizat. Artinya Al-Qur'an sebagai mukjizat bukan hanya sekedar susunannya, nanti isinya, maknanya dan lain-lain. Oh, ternyata i'jazul Qur'an ada ilmu tersendiri. Kemudian yang ke-13. Wah, banyak sekali nih. Ada ilmu tanasubil ayat, ilmu tanasubi ayatil Qur'an. Kesesuaian, ya, ilmu yang menerangkan tentang kepersesuaian atau kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelumnya dan sudahnya. Bukan hanya itu, nanti juga suratnya. Surat ini kesesuaian surat tertentu kesesuaian dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Itu ada tersendiri. Kemudian yang ke-14 ada ilmu aqsamil Qur'an. Ya, ilmu aqsamil Qur'an. Qasam, sumpah. Artinya di situ ilmu yang menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ternyata ada wal asri, wad duha, wasyamsi, wal qamari, wal laili, dan wattini, wazaituni. Ya, banyak sekali. Ini sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Maksudnya apa? Ada. Kemudian yang selanjutnya ke-15 ilmu amsalil Qur'an, yaitu ilmu yang menerangkan tentang perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an, perumpamaan atau peribahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak sekali, ya, amsal, peribahasa-peribahasa dan perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yasin banyak, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara dan lain-lain. Mathal dalam Al-Qur'an banyak sekali. Masalnya itu ada masal apa saja, ada masal ini, macam-macam. Nah, bahkan ada masal mursal nanti. Ini kemungkinan di kelas ini ya tidak sampai ke situ. Kemudian ada yang ke-16 ada ilmu jidalil Qur'an, yaitu ilmu yang dipakai untuk mengetahui rupa-rupa atau macam-macam perdebatan yang dihadapkan Al-Qur'an kepada Al-Qur'an dan cara Al-Qur'an menghadapinya. Ya. Perdebatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Al-Qur'an, orang musyrik, orang Yahudi dan lain-lain. Ya. Ini kemudian dari ilmu ini kita akan tahu bagaimana sebenarnya Al-Qur'an berdebat. Karena memang perdebatan itu ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya kan kita jelas wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Nah ini ada ilmunya tersendiri tentang jadal atau jidal, perdebatan. Ya, kemudian yang ke-17 ada ilmu adabi tilawatil Qur'an. Ilmu adabi tilawatil Qur'an, yaitu ilmu yang mempelajari segala bentuk aturan yang harus dipakai dan dilaksanakan di dalam membaca Al-Qur'an, serta segala kesusilaan, kesopanan dan ketentuan yang harus dijaga ketika membaca Al-Qur'an. Ya, ada beberapa buku di situ tentang adab tilawah. Ya, umpamanya ada at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Bagaimana membaca
Al-Qur'an. Ya, ini secara terperinci ilmu-ilmu yang kita sampaikan di sini ada 17 ilmu. Ya, 17 ilmu dari ulumul Quran. Sebenarnya dari setiap ilmu ini pun sebenarnya juga masih bisa ada yang diperinci lagi. Tapi tentu saja kalau memang sudah memiliki batasan-batasan tertentu untuk menjadi sebuah ilmu tersendiri. Baik, hanya saja ini yang terpenting paling tidak ada 11 ya. Ada 11 ilmu yang terpenting. Ada ilmu asbabun nuzul, ada i'jazul Quran, ya, ada an-nasikh wal mansukh, ada ahkamul Quran, ada fadhailul Quran, ada ilmu ta'wil Al-Quran, ada ilmu muhkam dan mutasyabih, ada ilmu tarikhil Quran wa tadwinih, ada ilmu i'rabil Quran, ada ilmu qiraat, ada ilmu munasabah. Ada ilmu munasabah. Baik, ada asbabun nuzul, kita tahu sebab-sebab turun. Kalau i'jazil Quran, kemukjizatan Al-Quran, an-nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus ayat yang lain, mansukh yang dihapus. Ahkamil Quran, ilmu ahkamil Quran, ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ilmu fadhailil Quran, fadilah-fadilah Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ada ilmu ta'wilil Quran. Ta'wil itu yang makna yang tersirat, makna yang tidak terungkap langsung. Kemudian ada al-muhkam wal mutasyabih, seperti tadi sudah saya sampaikan. Muhkam yang sudah jelas, mutasyabih yang tidak jelas, ya. Kemudian tarikhil Quran wa tadwinih, ilmu tentang sejarah Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Kemudian ada ilmu i'rabil Quran, tadi sudah tentang i'rab, dan kemudian ada ilmu qiraat, ya, ada ilmu qiraat, ilmu tentang macam-macam bacaan, bukan cara membaca tapi macam-macam bacaan. Kemudian ada ilmu munasabah, kesesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain, ayat ini dengan ayat sebelumnya dan sudahnya, kemudian surat tertentu dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Itulah ruang lingkup, ya, ruang lingkup ulumul Quran, ya. Jadi ini bisa kita ketahui banyak hal yang dibahas oleh ulumul Quran. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada yang masih merasa ada kesulitan, saya persilahkan untuk bertanya di komentar YouTube, ya. Dan saya minta jangan lupa like, ya, jangan lupa untuk memberi like, dan kalau belum subscribe silahkan untuk subscribe. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.